Salatullah salamun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali dengan izin Allah kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Nurul Hidayah. Salawat dan juga salam kita haturkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairah. Bab termasuk kesyirikan. Seseorang beristighatsah, meminta pertolongan kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pengarang mendasari babnya dengan menukilkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya surah Yunus ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Dan janganlah kamu memohon atau berdoa kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan bahaya kepadamu. Karena jika kamu lakukan, maka sungguh kamu termasuk orang-orang zalim. Kemudian juga disebutkan dalam surah Yunus ayat 107, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan kepadamu satu bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi dirimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian beliau pengarang juga menukilkan firman Allah surah Al-Ankabut ayat 17, innama ta'buduna min dunillah awthanan wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sungguh mereka yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu, tapi mintalah rizki itu kepada Allah dan sembahlah Dia saja serta bersyukurlah kepadanya. Hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Kemudian juga beliau mendasari babnya dengan surah Al-Ahqaf ayat 5-6. Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza khusiran nas kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafir. Dan tidaklah yang lebih, dan siapa lagi yang lebih sesat daripada orang yang memohon kepada sesembahan-sesembahan selain daripada Allah.
yang tidak dapat mengabulkan doa-doa sampai kiamat, dan sesembahan itu lalai dari permohonan-permohonan mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu akan menjadi musuh dan mengingkari pemujaan mereka kepadanya. Kemudian juga surah Al-An'am ayat 62, amma yujibul muttarra idza da'a wa yaksifu su wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapakah yang mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesulitan itu di saat ia berdoa kepada Allah, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu sekalian menjadi khalifah di bumi? Adakah sesembahan yang hak selain Allah? Amat sedikitlah kalian mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, beliau menukilkan sebuah riwayat rawa at-Tabrani bi isnadihi annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin faqala ba'duhum qumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghatsu bi innama yustaghatsu billah. Al-Imam At-Tabrani dengan menyebutkan sanadnya meriwayatkan bahwa pernah ada di zaman Rasul seorang munafik yang selalu menyakiti orang-orang yang beriman. Maka salah seorang di antara orang-orang yang beriman itu berkata, mari kita bersama-sama memohon perlindungan kepada Rasul supaya dapat terhindar dari tindakan buruk orang-orang munafik. Ketika itu Nabi SAW menjawab, sesungguhnya aku tidak boleh dimintai pertolongan, hanya Allah sajalah yang boleh dimintai perlindungan. Inilah dasar yang ditulis oleh muallif rahimahullahu taala pada bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Bab termasuk kesyirikan, seseorang meminta pertolongan kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Berarti di sini ada dua bab. Pertama bicara istighatsah, yang kedua bicara doa. Lalu apa beda dengan doa dan istighatsah ini? Ulama mengatakan bahwa doa itu lebih umum, sementara istighatsah itu lebih khusus. Artinya setiap doa tidak masuk padanya istighatsah. Tadi setiap doa tidak mesti istighatsah, bisa saja isti'adzah. Tetapi setiap istighatsah pasti di dalamnya mengandung doa. Atau kita balik, setiap istighatsah dia doa, tapi tidak setiap doa istighatsah, karena makna doa itu lebih umum dibandingkan istighatsah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah pengarang memasukkan istighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah itu bagian daripada syirkul akbar. Jadi beliau sedang mencontohkan kesyirikan yang besar, bukan syirik kecil. Berarti kalau bicara tentang syirkul akbar, syirik besar, konsekuensinya pelakunya keluar dari Islam, amalannya digugurkan semuanya. Kalau mati tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dipastikan masuk neraka dan dikekalkan di dalam. Jadi masalah ini bukan masalah kecil, tapi menyangkut kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan syirkul akbar, syirik besar. Kenapa istighatsah ataupun berdoa kepada selain Allah itu dinyatakan syirkul akbar ini? Maka jawabannya, karena istighatsah dan juga doa adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mendasari kenapa istighatsah itu
adalah sebuah ibadah. Pertama, karena istighatsah sendiri bagian daripada doa. Dan Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sementara ibadah itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Berarti ketika seseorang beristighatsah meminta pertolongan kepada selain Allah, artinya dia memalingkan doa. Ketika dia memalingkan doa, artinya memalingkan ibadah. Ketika memalingkan ibadah, berarti dia terjerumus kepada kesyirikan. Dan tidak main-main syiriknya, syirkul akbar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW pernah beristighatsah, nanti saya ceritakan. Kemudian Allah katakan id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Dan ingatlah engkau wahai Muhammad ketika meminta pertolongan kepada Allah dan Allah kabulkan permintaan. Menunjukkan bahwa Allah memuji setiap orang yang meminta pertolongan kepada Allah. Dan pujian Allah itu tidak lain dan bukan menunjukkan bahwa istighatsah itu ibadah. Maknanya tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga, dalam surah Al-Imran yang tadi kita baca, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah yang lain fastajaba lahu. Wa man adhallu, dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6 itu, wa man adhallu mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang memohon kepada sesembahan selain Allah yang tidak sanggup mengabulkan? Kenapa? Karena hanya Allah lah yang sanggup mengabulkan. Ketika seseorang beristighatsah kepada zat yang tidak bisa mengabulkan sebuah permintaan dan hanya Allah yang mampu, menunjukkan bahwa istighatsah itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mendasari 3 poin ini, kenapa kemudian orang yang melakukan istighatsah kepada selain Allah itu dinyatakan syirik. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa istighatsah ini terbagi menjadi 4. Ulama membagi istighatsah ini kepada 4 perkara. Yang pertama, istighatsah yang merupakan tauhid. Artinya istighatsah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah istighatsah tauhid, karena dia hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik istighatsah itu ada isti'anah, meminta pertolongan. Dan Allah dan Rasul katakan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau minta kepada Allah, kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya istighatsah tauhid, tidak diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Muslim, ada satu kisah menarik dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, ketika terjadi perang Badar, maka Nabi SAW melihat jumlah orang-orang musyrik itu 1000 lebih. Sementara kemudian melihat pasukan kaum muslimin hanya 314 atau 315 orang, kurang lebih. Artinya tidak imbang dari segi pasukan kan. 300 lebih melawan 1000 lebih. Dan itu adalah perang perdana Nabi. Artinya Rasul tidak punya pengalaman perang. Itulah perang pertama. Sudah pertama perangnya, pasukannya sedikit, kurang pula perbekalan dan persenjataan. Sementara musuhnya sudah terbiasa perang, jumlahnya pula banyak, persenjataan pula lengkap.
Jadi enggak imbang di sini. Tapi Nabi SAW di malam hari ketika keesokannya hendak terjadi perang Badar, maka Nabi SAW dijelaskan dia pun beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan karena di saat itu adalah saat genting-gentingnya. Makanya istighatsah itu lebih identik kepada meminta pertolongan kepada Allah di saat-saat genting. Lah di antara doa yang dipanjatkan Nabi SAW adalah Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Ya Allah, buktikan janji yang kau telah janjikan kepadaku. Allahumma tini ma wa'adtani. Ya Allah, berikanlah, kabulkanlah setiap janji yang telah kau janjikan kepadaku. Allahumma intahlik hadhil isabah min ahlil Islam lan tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, kalau engkau hancurkan kelompok yang sedikit ini dari kalangan penduduk Islam, maka selamanya engkau tidak akan disembah di permukaan bumi, kata Rasul. Jadi Nabi SAW terus berdoa seperti itu, sementara tak sadar selendangnya jatuh, saking khususnya berdoa itu. Lah Abu Bakar di samping Rasul langsung kemudian memanggil selendangnya, kemudian dipakaikan kembali kepada Rasul. Kemudian Abu Bakar mengatakan, hasbuka ya Rasulullah, cukup wahai Rasul, Allah sudah mendengar doa-doa. Maka Nabi SAW pun tiba-tiba melihat ke langit dan diperlihatkan 1000 malaikat turun dari langit ke bumi. Saking senangnya dia mengatakan kepada Abu Bakar, absyir ya Abu Bakrin, berbahagialah wahai Abu Bakar, malam ini Allah telah utus 1000 malaikat kepada kita. Akhirnya kemudian keesokan hari ketika terjadi perang Badar, Allah tambah lagi 1000 menjadi 2000. Ketika betul-betul dalam peperangan sedang berkecamuk, Allah tambah lagi 3000 menjadi 5000. Dan subhanallah, dipimpin langsung oleh malaikat Jibril. Dan Allah Subhanahu wa taala menangkan dalam perang Badar ini, sehingga Allah gambarkan dalam surah Al-Anfal ayat 9, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan ingatlah ketika engkau meminta pertolongan kepada Rabb kalian di malam yang keesokannya akan terjadi perang Badar. Fastajaba lakum, Allah kabulkan permintaan kalian, dan kami berikan kepada kalian bantuan para malaikat yang turun untuk membantu kalian. Lihat bagaimana Nabi SAW mencontohkan bahwa istighatsah itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Inilah namanya istighatsah tauhid. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dan juga Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi satu hari, kata Anas bin Malik, anna rajulan dakhala al-masjid yaumal jum'ah. Jadi ada seorang laki-laki di hari Jumat masuk ke dalam masjid. Ketika Nabi SAW sedang berdiri berkhutbah, kemudian Nabi SAW menghadap para jamaah. Tiba-tiba kemudian seorang badui ini berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wanqata'atis subul. Rasul, harta-harta kami telah hancur binasa. Jalan-jalan sudah terputus di mana-mana, kekeringan di mana-mana. Fad'ullaha yughithuna, maka mintalah kepada Allah agar Allah membantu kami, menolong kami. Maka Nabi SAW langsung mengangkat kedua tangannya, kemudian mengatakan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah tolong kami, ya Allah tolong kami, ya Allah tolong kami. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wallahi demi Allah, kata dia, ma nara fis samai min sahabin wala qar'atin wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala darin
Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, kami tidak pernah melihat di langit kecuali ada awan pekat hitam. Kemudian tiba-tiba turun hujan dan tidak ada satupun rumah dan tempat kecuali dihujani. Subhanallah, lihat bagaimana dikabulkannya doa Nabi SAW. Ini namanya istighatsah namanya. Makanya istisqa juga disebut istighatsah. Meminta hujan itu juga disebut istighatsah karena istisqa itu meminta sesuatu kepada Allah di saat kegentingan terjadi. Gimana tidak genting kalau kering kelontang, tidak ada hujan, kemudian tumbuhan mati, kemudian kita juga kehausan dan begitu seterusnya. Maka sebagian para ulama mengistilahkan istisqa itu sebagai istighatsah. Karena di sini Rasulullah mengatakan Allahumma aghithni. Subhanallah. Dari mulai Nabi SAW berkhutbah, setiap hari terjadi hujan. Sampai desa orang yang meminta hujan itu sampai kelelap desanya itu. Banjir di mana-mana. 1 minggu hujan terus. Di Batam aja kalau 3 hari hujan terus-terusan gak berhenti kan banjir itu. Ketika minggu depannya, rupanya si Arab Badin datang lagi di saat Rasul berkhutbah lagi. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, desa kami kebanjiran, kata. Tolonglah minta kepada Allah agar hujan itu dihentikan, kata. Lah minggu kemarin minta dihujani, minggu sekarang minta dihentikan karena banjir di mana-mana. Maka Nabi SAW kemudian berdoa agar hujan itu dipindahkan ke tempat-tempat yang tidak membahayakan. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, semoga jangan kau jadikan hujan itu madarat kepada kami, tetapi jadikan hujan itu pindahkan ke tempat lain. Pindahkan ke tempat yang tumbuh pohon-pohon, lembah-lembah, gunung-gunung dan begitu seterusnya. Lah syahidnya di sini Nabi SAW berdoa kepada Allah. Inilah istighatsah namanya. Istighatsah tauhid, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah menolong kita. Ini yang pertama. Yang kedua, istighatsah kepada selain Allah. Dan ini terbagi menjadi 3. Istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pertama, istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ada hukumnya yang dibolehkan. Boleh seseorang itu beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan 4 syarat. Bolehnya kita meminta pertolongan kepada selain Allah itu kalau memenuhi 4 syarat. Pertama, orang yang diminta istighatsah itu harus meyakini sepenuhnya bahwa tidak ada yang dapat memberikan manfaat atau madarat kecuali seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang meminta istighatsah kepada orang lain harus meyakini sepenuhnya bahwa tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat ataupun madarat kecuali hanya Allah. Yang kedua, yang dimintai pertolongan itu atau istighatsah di situ, antum yakini dia bisa nolong. Kalau antum tidak yakin dia bisa menolong, maka tidak boleh. Kemudian yang ketiga, orang yang dimintai pertolongan itu orangnya harus masih hidup. Sebab meminta pertolongan kepada orang mati percuma. Orang mati tidak bisa apa-apa, mendengar aja tidak, apalagi mengabulkan. Maka harus orang yang dimintai pertolongan itu betul-betul dia masih hidup. Dan yang terakhir, yang dimintai pertolongan harus hadir dan mengetahui apa yang kita minta. Kalau terpenuhi 4 syarat ini, boleh seseorang itu meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh, di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Musa berjalan-jalan di salah satu gang dari gang-gang kota Mesir, tiba-tiba Musa ini melihat ada anak muda yang sedang bertengkar. Satu anak muda dari Bani Israel
yang satu anak muda dari kaum Kipti, anak pejabat Fir'aun. Lah ketika terjadi perkelahian didekati Nabi Musa, maka kemudian anak muda dari Bani Israel ini tiba-tiba memanggil Musa dan mengatakan, wahai Musa, tolong aku. Maka Musa pun menolong anak muda dari Bani Israel. Entah masalahnya apa, tiba-tiba Musa membunuh anak muda dari kaum Kipti, anak pejabat itu, tanpa maksud membunuhnya. Enggak ada maksud membunuhnya, tiba-tiba mati dia. Dipukul Nabi Musa, tiba-tiba mati. Disebutkan di dalam surah Al-Qasas, perhatikan suratnya, wa dakhalal madinata ala hini ghaflati min ahliha fawajada fiha rajulani yaqtatilani hadha min syi'atihi wa hadha min aduwihi fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwihi. Dan Musa masuk ke kota Madinah, maksudnya Madinah itu kota Mesir, ketika penduduknya sedang lengah. Maka didapatinya ada di dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi. Yang seorang dari golongannya maksudnya Bani Israel, dan seorangnya lagi dari musuhnya maksudnya kaum Fir'aun. Lihat bahasa Quran, fastaghathahu alladhi min syi'atihi. Maka istighothahlah anak muda dari Bani Israel itu istighothah, meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Musa. Maka Musa pun kemudian menolong orang itu, fawakazahu Musa faqadha alaihi. Maka Musa pun kemudian memukulnya dan meninggallah anak muda dari kaum Kipti di sini. Di sini ada kalimat fastaghatsah. Anak muda itu minta pertolongan kepada Musa dan Musa menolong. Berarti apa? Boleh meminta pertolongan kepada selain Allah selama tadi kita tidak meyakini bahwa yang mendatangkan dan madarat dia, tetap kita yakini Allah. Kemudian yang kedua, dia sanggup menolong. Kemudian yang ketiga, dia masih hidup. Kemudian yang keempat, dia hadir dan tahu permintaan tolong kita kepada dia. Berarti meminta kepada istighothah kepada selain Allah itu dibolehkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan para ulama. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, istighothah yang terlarang, istighothah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Lah istighothah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala ini adalah istighothah yang diberikan kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak sanggup menolong kecuali Allah. Contoh umpamanya, seseorang minta pertolongan kepada orang lain agar dimasukkan ke dalam surga, agar dikeluarkan dari api neraka, agar diluaskan rizkinya, agar didekatkan jodoh, ataupun agar nasibnya dirubah. Itu kan tidak mungkin, itu kan hak-hak mutlak milik Allah tuh. Lah kalau kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apakah itu kepada para malaikat, apakah itu kepada para nabi, apakah itu kepada orang-orang soleh yang sudah mati, ataupun siapapun, kalau kita meminta sesuatu yang mereka tidak sanggup mengabulkannya, kemudian kita minta tolong kepada mereka, maka Anda telah terjerumus kepada kesyirikan. Tidak boleh. Walaupun mereka hadir, badan mereka ada, ya. Tapi kalau meminta sesuatu yang itu hak mutlak milik Allah, minta kepada selain Allah, maka dipastikan mereka tidak sanggup mengabulkannya. Dan yang terakhir tentu istighothah kepada kuburan-kuburan. Dan banyak terjadi di zaman kita ini. Bisnis kuburan bahasanya ya. Kuburan wali-wali, kuburan habib-habib atau apa gitu kan. Kemudian istighothah dalam kuburan ini. Ikhwan, Al-Quran sudah mengatakan di sini, pendalilan mu'alif rahimahullahu ta'ala sangat baik sekali. Di mana mu'alif rahimahullahu ta'ala mengatakan apa? Waman adhallu mimman yad'u min dunillah. Siapa lagi yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah? Ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah.
Sebab selain daripada Allah itu tidak sanggup mengabulkan permohonan kita sampai kiamat dibangkitkan. Lihat nas Quran. Jadi kalau orang datang ke kuburan para wali, kemudian meminta-minta di situ, istighosa di situ, maka kuburan itu sampai kiamat tidak bisa mengabulkan permintaan kita. Tidak hari ini, tidak besok, tidak bulan depan, tidak tahun depan, tidak sampai hari kiamat. Gak bisa mengabulkan doa kita. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau aku berdoa kepada mereka, mereka tidak dengar doa kita. Walau sami'u, kalaupun mereka mendengar, mastajabu, mereka tidak mungkin mengijabah doa kalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum an du'aihim ghafilun. Dan mereka orang-orang yang diminta selain daripada Allah itu terhadap doa-doa kita lalai. Tidak mungkin dengar, tidak akan direken doa kita itu, karena mereka tidak sanggup mengijabah. Kemudian kata Allah, wa idza khusiran nas kanu lahum a'da. Dan kelak pada hari kiamat, orang-orang yang disembah selain Allah itu akan jadi musuh dia, saling menyalahkan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Dan Allah katakan, wa kanu bi ibadatihim kafir. Dan sesembahan-sesembahan itu mereka akan mengingkari pemujaan mereka kepadanya saat di akhirat. Lihat di sini ada 3 poin. Mereka tidak sanggup mengabulkan sampai kiamat. Mereka lalai, tidak sanggup mengabulkan doa. Kemudian mereka akan saling menyalahkan kelak pada hari kiamat. Dan mereka akan saling melaknat satu dengan yang lainnya. Orang-orang yang pernah dipuja dan dipujinya saat di dunia, di akhirat mereka akan jadi musuh. Ya. Jadi dari sini ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, maka istighotsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirkul akbar, syirik besar. Tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sedikit baca pendalilan pengarang di sini. Ayat pertama surah Yunus ayat 106 dan pendalilan kedua surah Yunus ayat 107. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah kamu memohon atau berdoa kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan madarat kepadamu. Dari sini kita tahu bahwa zat selain daripada Allah tidak mungkin mampu mendatangkan manfaat kepada kita atau mencegah madarat. Kemudian yang kedua, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Dan jika Allah menimpakan kepadamu satu bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya itu kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang sanggup menolak kebaikan itu kepadamu. Artinya, walaupun berhala-berhala di dunia ini berkumpul, sesembahan-sesembahan selain daripada Allah yang disembah manusia di bumi ini dikumpulkan semuanya. Dari yang menyembah binatangnya, binatangnya berkumpul. Dari yang menyembah batu, batunya berkumpul. Dari yang menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah orang saleh, semuanya dikumpulkan. Kemudian mereka diperintahkan untuk mencegat bahaya yang Allah turunkan kepada kita. Mereka tidak akan sanggup mencegatnya, walaupun semua makhluk Allah berkumpul. Ataupun sebaliknya, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada kita, tidak ada satupun yang bisa mencegatnya. Dari sini kita tahu bahwa kalau memang kebaikan dan keburukan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bisa mencegat keburukan apabila Allah timpakan kepada kita atau sebaliknya, lalu kenapa kita istighotsah kepada selain Allah yang tidak sanggup mendatangkan manfaat apalagi mencegah madarat? Ingat salah satu ustadz mu'alaf yang dari Malaysia itu pernah bercerita dulu, sempat dengar gitu ya ceramahnya. Jadi sebelum dia masuk Islam, dia kan penyembah berhala. Sampai di rumahnya itu tidak terhitung berapa banyak berhala yang ditenggerkan itu. Rupanya berhala yang banyak itu punya fungsi masing-masing itu.
oh yang ini berhala ini hoki untuk ekonomi, yang ini hokinya untuk supaya keluarga terlindungi dari penyakit, oh yang ini untuk tolak bala, yang jadi masing-masing berhala ada fungsinya. Satu hari kebakaran rumahnya, semua keluarganya selamat, yang tidak selamat Tuhannya. Harusnya yang pertama kali menyelamatkan kan Tuhannya kan, tidak, makhluknya dulu yang selamat, Tuhannya kebakar. Jadi siapa Tuhan, siapa makhluk di sini? Siapa yang selamat, siapa yang diselamatkan? Itulah sesembahan selain daripada Allah itu selamanya akan seperti itu. Mereka tidak sanggup melindungi diri mereka, apalagi melindungi orang lain. Mereka tidak akan sanggup. Makanya lihat ketika di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Dia sedang safar membawa berhalanya. Kemudian berhalanya disimpan, dia pun kemudian pergi lupa tidak mau berhala. Ketika sampai rupanya ada anjing sedang kencing dan mengencingi berhalanya. Berhalanya diam saja dikencing anjing itu. Harusnya kan ditampar tuh anjingnya, kurang ajar, masa Tuhan dikencingi ya. Tapi itulah benda mati. Yang dituhankan itu benda mati. Macam mana akan melindungi kita sementara dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Bahkan Amr bin Jamuh itu punya anak namanya Sa'd bin Jamuh, berkawan dengan Mu'adz bin Jabal. Sa'd bin Mu'adz, bapaknya kan ketika itu belum masuk Islam ya, Sa'd bin Mu'adz ini. Amr ibn Jamuh itu belum masuk Islam dan dia tokoh dari tokoh-tokoh Ansor. Jadi diajak masuk Islam oleh anaknya, tak mau. Diajak masuk Islam, tak mau. Akhirnya Sa'd ibn Mu'adz ini berpikir macam mana caranya menyadarkan bapaknya. Akhirnya dia culik berhala kesayangan bapaknya. Ketika bapaknya keluar, dia masuk kamar, diculik tuh berhalanya. Bayangkan nyulik berhala, nyulik Tuhan bahasa gitu. Setelah itu kemudian dibuang di solokan tempat kotoran. Ayahnya datang, pas hendak menyembah berhalanya, hilang berhalanya. Dicari-cari, rupanya nyungsep di solokan. Akhirnya diambil Tuhannya, dimandikan, disabuni, dikasih minyak wangi, ditaruh lagi di tempatnya dan disembah. Keesokan harinya dibuat gitu lagi, diambil lagi berhalanya, disungsepkan lagi di parit. Sampai 3 kali. Bapaknya marah sama berhalanya. Kemudian diambilkan pedang, diikatkan di tangannya. Kemudian dikatakan, kalau datang orang mengganggumu, tebas saja lehernya, katanya. Ya namanya berhala, hidup pun tidak, cemana mau nebas. Rupanya terulang lagi, diambil lagi, disungsepkan lagi, lebih parah lagi, diikatkan bangkai pula di badan berhala itu. Makin stres ini Amr bin Jamuh ini, cemana di berhala ini. Sampai dia mengatakan, kalau engkau Tuhan, mestinya kau bisa melindungi dirimu sendiri. Dari situ dia sadar. Akhirnya dia masuk Islam. Sama dengan kisahnya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah putra Abu Jahal itu kan, itu salah satu dari orang-orang yang merupakan target yang harus dibunuh. Ketika Nabi SAW Fatu Mekah, kan ada orang-orang yang tidak dimaafkan oleh Nabi SAW. Ya secara keseluruhan orang Mekah dimaafkan, karena Rasul mengatakan, idhabu fa antum mutulaq, pergi kalian, kalian sudah kumaafkan. Tapi ada orang-orang yang Rasul tidak akan maafkan. Lah salah satunya Ikrimah bin Abi Jahal. Akhirnya dia lari dari Mekah bersama kawan-kawannya, kemudian naik perahu hendak menuju negeri Syam. Di tengah lautan tiba-tiba ada gelombang yang sangat besar, hampir mengaramkan perahunya. Orang-orang yang dalam perahu itu kemudian memberikan ide kepada orang-orang lainnya, di antaranya Ikrimah bin Abi Jahal mendengarkan. Kata orang ini, hari ini kita harus betul-betul berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Singkirkan berhala-berhala kalian. Jangan ada yang memanggil Lata, Uzza, Manat, Hubal. Karena hari ini tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Itu orang-orang musyrik itu mengatakan seperti itu. Jadi ketika mereka sedang genting itu sudah lupa berhala, yang ada hanya Allah saja. Itu fitrah mana namanya. Jadi Ikrimah bin Abi Jahal itu dengan ucapan tersebut terpengaruh dia. Dia mengatakan,
Berarti kalau aku selamat dari gelombang yang sangat besar ini dan tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah, berarti yang menyelamatkan aku juga di daratan pasti Allah. Kemudian dia berjanji demi Allah, kalau aku diselamatkan oleh Allah dan aku tidak jadi mati di tengah lautan ini, aku akan datang kepada Nabi dan masuk Islam. Dan Allah takdirkan setelah mereka berdoa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, rupanya kapalnya tak jadi karam, selamat. Akhirnya karena dia sudah berjanji, datang dia kepada Nabi, kemudian masuk Islam. Dan Rasul sangat senang dengan keislaman Ikrimah itu. Kenapa? Karena dia putra daripada tokoh besar Abu Jahal kan itu, yang merupakan musuh Nabi SAW. Lah dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, amma yujibul muttarra idza da'a. Siapa yang bisa menghilangkan madarat kepada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah? Ya, maka dari sini tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat atau mencegah madarat kecuali kepada Allah. Maka jangan istighatsah kepada selain Allah. Karena kenyataannya begini, ikhwan. Kalau kita lihat di masyarakat, rata-rata istighatsah itu, tradisi istighatsah yang berbau kesyirikan itu selalu di dalamnya terdapat kesyirikan besar. Seperti disertai tumbal-tumbal. Itu banyak terjadi. Dan itu kita lihat di beberapa tempat di Jawa umpamanya kan. Ada orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan, kemudian kepalanya diletakkan di gunung-gunung, dipendam-kendam, dilempar ke lautan, dilempar ke lumpur-lumpur. Seperti yang terjadi di Lapindo itu, bukan kepala kambing, sak kambing-kambingnya dilempar. Belum lagi di pesisir laut selatan itu, hampir setiap tahun melemparkan kepala kerbau. Kemudian yang di gunung-gunung itu. Jadi terkadang istighatsah itu selalu diiringi dengan tumbal di negeri kita ini. Nah ini kan kesyirikan, ikhwan. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang itu menumbalkan hewan kepada selain Allah, karena Rasul yang mengatakan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapapun yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ataupun ada sebagian orang yang memanggil-manggil para wali-wali tertentu gitu kan, dengan memanggil-manggil seperti memanggil Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian memanggil-manggil wali kutub atau wali-wali apa gitu kan, seperti tradisi orang-orang Syiah. Mereka datang ke kuburan kemudian memanggil-manggil nama orang yang dikubur itu, kemudian meminta pertolongan di situ. Ini semua kesyirikan, kesyirikan yang harus diberantas, karena kesyirikan ini membahayakan bagi kehidupan individu kita dan kehidupan masyarakat kita, bahkan berbangsa dan bernegara. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.